Puji Tuhan, selamat siang. Selamat bertemu kembali para pemirsa setia yang selalu mengikuti acara Menara Doa Online. Saya bangga karena saudara-saudara yang tekun mengikuti, tidak banyak, tetapi itu menunjukkan bahwa saudara yang tekun mengikuti acara ini, saudara bersedia untuk menyembah Tuhan, untuk belajar firman Tuhan. Puji nama Tuhan, haleluya. Yang baru bergabung, shalom, shalom, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Sebelum mulai, mari kita berdoa bersama-sama meminta tuntunan Roh Kudus. Kalau saudara sedang bekerja, saudara sambil bekerja, sambil hatinya memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Roh Kudus, terima kasih Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan yang heran. Kami senantiasa kagum dan bersyukur kepadamu. Bahwasanya kasih setiamu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Itu sebabnya tidak habis-habisnya kami memuji dan mengucap syukur. Siang hari ini kami mohon pimpinanmu Roh Kudus, kuasai hati kami, cengkeram hati kami, sehingga kami dapat bersekutu secara pribadi. Dan tuntun kami, buka mata rohani kami, Kau Roh penolong. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sama-sama kita kembali lagi untuk kita memuji menyembah Tuhan. Kita percaya di saat kita memuji menyembah Tuhan, disitulah kuasa Tuhan terjadi dan kita pasti akan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan lebih lagi dalam hidup kita. Amin. Mari kita yakin saat firman Tuhan disampaikan, saat Tuhan sudah berfirman, kita pasti akan mengalami kebenaran. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Engkau yang mengangkat kami, Engkau yang memulihkan kami. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan
kuat karena kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Hanya Engkau yang sanggup memulihkan setiap kami. Ku yakin Saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Katakan dari awal sekali lagi pujian ini dengan sungguh-sungguh. Ku yakin saat kau berfirman, kami yakin dengan segenap hati kami. karena saat kau bertindak, Kami percaya kami pasti menang di saat Tuhan bertindak. hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Hidup kami hanya ditentukan oleh perkataan firman-Mu. Ku aman karena kau menjaga, Ku kuat ku kuat karena kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Sama-sama katakan, kita katakan bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya.
Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Dengan lembut katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Angkat tangan kita tinggi-tinggi, katakan bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sekali lagi katakan, bagi Tuhan dengan tak iman, ada yang karena bagi Tuhan tidak ada satupun yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tak mungkin. Amin. Dalam nama Yesus. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat, Ku diangkat dan dipulihkannya. ku diangkat dan Dipulihkannya. Mari kita berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita yang luar biasa, dahsyat dan ajaib. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Syarala mayasu. Kami percaya Tuhan siang hari ini Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami percaya siang hari ini Engkau ada bersama dengan kami. Karena di dalam 2-3 orang berkumpul, Tuhan pasti ada di tengah-tengah setiap kami. Kami percaya Tuhan mendengar doa-doa kami. Tuhan mendengar setiap puji-pujian kami yang kami naikkan ke hadirat Tuhan pada siang hari ini. Tuhan terimalah menjadi persembahan yang berbau harum dan berkenan kepadamu. Karena inilah yang dapat kami lakukan. Hanya inilah yang dapat kami lakukan untuk memuji, memuliakan namamu dan menyenangkan hatimu. Biarlah setiap pujian penyembahan kami diterima di hadiratmu ya Bapa. Dan kami percaya saat pujian penyembahan kami naik dan masuk ke dalam hatimu, kami percaya mujizat pasti akan terjadi di dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan
pasti akan nyata bagi setiap kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kami yang sakit disembuhkan. Setiap kami yang berkekurangan Tuhan beri kami kelimpahan. Setiap kami yang dalam masalah rumah tangga, kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tuhan akan memberikan kelembutan hati kepada setiap kami. Sehingga Tuhan kami yakin dan percaya anugerah-Mu itu saja yang boleh kami terima di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada siang hari ini sebentar kami akan diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Biar melalui firman-Mu hidup kami terus bertumbuh di dalam Engkau. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar apa yang disampaikannya boleh berasal daripada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Dan setiap kita yang percaya sama-sama kita berkata amin. Puji nama Tuhan, tugas bacaan kita hari ini ada di 2 Tawarikh pasal yang ke-12, 13 dan 14. 2 Tawarikh pasal 12, 13, 14. Saya ingin merenungkan firman Tuhan di 2 Tawarikh 12 mengenai Raja Rehabeam. Raja Rehabeam ini adalah putra dari Raja Salomo yang terkenal itu. Nah, Rehabeam ini yang membuat 2 anak lembu emas supaya orang-orang yang diperintah rakyatnya tidak perlu ke Yerusalem untuk ke rumah Tuhan. Karena kalau umat Israel yang dipimpin oleh Rehabeam ke rumah Tuhan ke Yerusalem bisa dipengaruhi oleh raja di Yerusalem sehingga mereka tidak loyal kepada raja Israel yaitu Raja Rehabeam. Oleh sebab itu dengan liciknya dia membuat 2 anak lembu emas supaya orang Israel tetap berdoanya di Israel, tidak perlu ke Yerusalem. Ini hanya kepentingan politik yang licik. Jadi agama kalau sudah ditunggangi politik itu menjadi amburadul dan ada maksud-maksud yang tidak benar di dalam agama itu karena lebih mementingkan politik daripada agamanya. Ayat 1, Rehabeam berserta seluruh Israel meninggalkan hukum Yahweh ketika kerajaannya menjadi kokoh dan kekuasaannya menjadi teguh. Ini adalah sifat manusia. Ketika manusia itu mulai kaya, mulai terhormat, mulai kuat, mulai tidak ada yang melawan, maka mereka menjadi tinggi hati dan kemudian mereka meninggalkan Tuhan. Banyak orang yang terjepit, sakit, gak bisa sembuh, krisis ekonomi, mengalami persoalan rumah tangga dan anak-anak yang rumit, maka mereka membutuhkan pertolongan dari sumber yang lain, sumber Tuhan. Tetapi apabila manusia sudah bisa mengatasi masalahnya dengan uangnya, dengan kepandaiannya, dengan kedudukannya, maka manusia itu seringkali tidak berharap kepada Tuhan. Ini adalah penyakit manusia dan kita perlu waspada, karena kita pun bisa terjangkit penyakit seperti ini. Manusia pada umumnya kalau sudah bisa mengatasi dengan kepandaiannya, kekayaan, maka mereka tidak membutuhkan Tuhan. Tetapi saudaraku, mari kita belajar ya. Kalau kita tidak membutuhkan Tuhan seperti Raja Rehabeam, maka majulah sisa Raja Mesir menyerang Yerusalem karena mereka berubah setia terhadap Yahweh. Jadi kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, kita merasa kuat, hebat, maka ada saja persoalan yang Tuhan izinkan. Persoalan baru yang lebih besar sehingga engkau tidak mungkin bisa menghadapinya. Nah, saudaraku, sebenarnya hal ini terjadi supaya Raja Israel ini berbalik mengandalkan Tuhan lagi. Nah, saudaraku, kemudian dikatakan Raja Mesir ini merebut beberapa kota. Dia menyerang Yerusalem.
Ayat yang kelima, Nabi Semaya datang kepada Rehabiam dan pemimpin-pemimpin Yehuda yang berkumpul di Yerusalem berhubung dengan ancaman Sisak Raja Mesir dan berkata kepada mereka, beginilah firman Yahweh, kamu telah meninggalkan aku, oleh sebab itu aku pun meninggalkan kamu juga dalam kuasa Sisak. Jadi karena tidak setia, Tuhan ingin menghajar anak yang dikasih itu, dihajar supaya mereka berbalik. Nah, saudaraku, kemudian teguran dari abdi Tuhan ini direspon dengan baik. Ayat yang ke-7, ketika Yahweh melihat bahwa mereka merendahkan diri, datanglah firman Yahweh kepada Semaya bunyinya, mereka telah merendahkan diri, oleh sebab itu aku tidak akan memusnahkan mereka, aku segera akan meluputkan mereka, dan kehangatan murkaku tidak akan dicurahkan atas Yerusalem dengan perantaraan Sisak. Tetapi mereka akan menjadi hamba-hambanya, supaya mereka tahu membedakan antara mengabdi kepadaku dan mengabdi kepada kerajaan-kerajaan duniawi. Jadi maksud Tuhan mengizinkan bangsa Israel ditimpa persoalan yang berat. Tuhan ingin membuat satu pelajaran bagi Raja Israel dan bangsa Israel. Yaitu kalau kamu mengabdi kepadaku merasa banyak aturan, banyak ikatan, harus memberi korban-korban. Sekarang kalau kamu ditindas oleh bangsa lain, justru kamu lebih berat. Karena bangsa lain memperkerjakan kamu dengan kerja rodi. Harta milikmu dirampas semau-maunya dia. Jadi kamu harus bisa membedakan. Lebih enak mana kamu mengabdi kepada Tuhan atau tunduk mengabdi kepada sesama kerajaan duniawi ini. Tentunya mengabdi kepada Tuhan dengan segala ketentuannya jauh lebih baik daripada Tuhan mengizinkan persoalan-persoalan yang lebih besar. Itu sebabnya pelajaran kita siang hari ini. Jangan melihat mengabdi kepada Tuhan itu dengan pandangan yang sinis. Seolah-olah mengabdi kepada Tuhan itu merepotkan. Seolah-olah mengabdi Tuhan itu harus membayar perpuluhan. Harus hidup suci, harus taat. Kalau saudara tidak mau mengabdi kepada Tuhan, nah Tuhan izinkan ada masalah, sakit penyakit, masalah rumah tangga yang besar, masalah-masalah mungkin musibah kecelakaan yang jauh membayarnya lebih besar, yang jauh membayarnya lebih rumit. Saudaraku, sekali lagi mari kita jangan mempersoalkan kalau kita mengabdi kepada Tuhan ada tuntutan-tuntutan tertentu. Jangan dipersoalkan karena kita tahu itu jauh lebih nyaman, jauh lebih nikmat. Secara uang itu jauh lebih sedikit ketimbang nanti kalau Tuhan izinkan masalah-masalah datang. Dan itu jauh lebih mengenaskan. Menguras air mata, menguras uang, kesehatan, dan segala-galanya. Jadilah seperti Rehabiam. Kalau engkau menerima teguran, kalau engkau menerima khotbah-khotbah, suara kenabian yang diucapkan oleh hamba-hamba Tuhan, segera merendahkan diri. Dan hebatnya Tuhan adalah Tuhan yang murah hati. Tuhan mengatakan, kalau engkau merendahkan diri, aku tidak mendatangkan malapetaka yang lebih dahsyat lagi. Tetapi kalau tidak merendahkan diri, aku akan menghajar engkau lebih dahsyat lagi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar. Jikalau kita terima teguran, koreksi, mari kita merendahkan diri. Supaya tidak terjadi hal yang lebih buruk, lebih buruk. Dan saya kagum akan Tuhan. Biasanya Tuhan Maha tahu, dia akan mengatakan biasanya manusia kalau merendahkan diri nanti berapa saat lagi pasti akan sombong lagi, pasti akan meninggalkan aku lagi. Itu sebabnya aku tidak mau. Kalau kita manusia kan begitu. Tetapi Tuhan tidak. Kalau Tuhan melihat dia merendahkan diri, Tuhan mengatakan aku mengampuni. Soal nanti dia mengulangi lagi, sombong lagi, meninggalkan Tuhan lagi, itu soal lain. Nah inilah hebatnya Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang kasih adanya. Tidak seperti kita. Kalau kita sudah berulang orang-orang bertobat, minta maaf, kemudian mengulangi lagi, kita cenderung tidak mau mengampuni. Kita cenderung menarik jauh.
Dan kita mengatakan percuma, aku mengampuni nanti akan diulangi lagi. Kalau Tuhan tidak, saudaraku. Terbukti nanti terjadi begitu. Ya, di kitab Hakim-Hakim juga umat Israel berontak, Tuhan datangkan masalah, mereka mencari Tuhan. Begitu mereka merdeka, bahagia, mereka melupakan Tuhan. Dan herannya tatkala mereka mencari Tuhan, Tuhan juga kirimkan pembebas lagi. Salah satu sifat Tuhan yang penuh murah hati, ini yang perlu kita tiru. Dan jujur kita belum sanggup, tetapi kita harus menirunya. Walaupun orang itu mungkin ya sudah minta maaf tetapi melakukannya lagi. Mari kita juga dengan lapang dada meniru seperti Tuhan. Ya sudah, aku tidak mau ingat-ingat yang dulu. Dan ini bukan perkara yang mudah. Diperlukan Roh Kudus. Supaya kita tetap berdoa dimampukan oleh Roh Kudus. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya dan saudara dan saya mendapat rema dari apa yang saya paparkan ini. Mari kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan dari dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita tutup dalam doa berkat. Tuhan Yesus, terima kasih untuk tegur-teguran-Mu. Karena kami tahu sifat manusia kami sombong. Jikalau kami mulai sudah kaya, pandai, diberkati, punya kedudukan. Tolong kami Roh Kudus supaya kami tidak sombong dan tidak melupakan Kau. Kami tetap berharap dan bersandar padamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kembali beraktivitas. Terimalah roh kerendahan hati ini. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Aku berkati Engkau. Mari semua yang diberkati katakan amin. Puji nama Tuhan, sampai jumpa besok. Bye-bye.